Hari menyedihkan untuk David bagian 1. Pukul 9 pagi mereka sampai di Navis Group. Mengingat Rudy sebagai wakil direktur, para satpam tidak menghalangi Damar yang bukan siapa-siapa. Datang bersama wakil direktur seperti melewati jalan tanpa batu kerikil di atasnya. Saat mereka sampai di lobi, Damar berkata, "Ayah, itu, Pak Binar baru saja mengirimiku pesan. Dia minta aku untuk membelikan sarapan. Ayah naik duluan saja." Akhirnya Damar menemukan alasan yang logis untuk lepas dari samping ayahnya. Ini adalah siasatnya untuk dapat kabur dan kembali tidur di kasur yang nyaman. Rudy sama sekali tidak curiga. Dia memandang Damar sambil mengangguk, "Oke, kamu bisa belajar banyak dari Pak Binar. Navis Group itu perusahaan yang bagus, tidak mudah untuk dapat bekerja di sini. Apalagi sampai jadi asistennya Pak Binar. Kamu harus bekerja yang giat." "Iya, ayah," jawab Damar. Damar pun mengangguk sambil menunggu Rudy masuk lift. Akhirnya, Damar dapat bernapas lega. Dia berbalik dan hendak keluar dari lobi perusahaan. Tapi saat Damar sampai di ambang pintu, dia bertemu dua orang. Bagas dan Edi, keduanya memakai setelan khas para pekerja kantor. Begitu melihat Damar, mereka menghampirinya dan bertanya, "Kenapa kamu di sini?" Edi bertanya, "Apa kamu juga kerja di Navis?" Di sebelahnya, Bagas memutar matanya dan berkata, "Perusahaan ini milik anak sialan ini." Damar segera mengalihkan topik supaya Edi tidak menganggap serius ucapan Bagas. "Hei, hei, hei, kalian ke sini kerja, kan? Kok baru datang?" "Ini pertama kali aku masuk kerja. Aku gemetar karena baru pertama bekerja di perusahaan sebesar ini." Jawab Edi dengan jujur. Bagas mengangguk setuju. "Benar, aku saja masih merasa ini mimpi. Saat aku pulang dan memberitahu orang tuaku kalau aku bekerja di Navis Group, ibuku sampai mengira aku berbohong. Aku masih merasa tidak memenuhi syarat untuk dapat bekerja di sini." "Bagus kalau kamu berpikir begitu, artinya kamu masih sedikit sadar diri." Saat ini, terdengar suara dari belakang Edi dan Bagas. Saat Damar melihatnya, ternyata ada Susan dan David. Mereka masuk dan berhenti di lobi, tepat di belakang Edi dan Bagas. Navis Group tidak memiliki peraturan mengenai percintaan karyawannya. Jadi mereka berdua masuk sambil bergandengan tangan dengan mesra. Susan yang dari dulu terkenal sebagai primadona kelas memakai make up tipis saja sudah membuatnya nampak sangat cantik. Kecantikannya setara dengan Gladys. David memberikan tatapan tajam pada Damar. Suasana hatinya sedang jelek sekarang. Salah satu penyebabnya adalah acara reuni yang diadakan saat akhir pekan kemarin. David ingin membuat Bagas dan Edi terlihat rendah, tapi malah mereka berdua yang jadi pusat perhatian acara itu. David merasa orang-orang seperti Bagas dan Edi sangat tidak pantas berada di perusahaan yang sama dengannya. Apalagi Edi yang akan berada di level sama dengannya. Tidak ada yang dapat dilakukan. David Binar sudah menyetujui semuanya. Dia hanya bisa menahan emosinya agar tidak meledak-ledak. Tapi pagi-pagi ini David malah harus bertemu orang-orang yang jadi sumber masalahnya. Mau tidak mau darahnya mulai mendidih lagi. Jadi begitu dia mendengar kalimat Bagas tadi, dia tidak bisa diam dan menyahut tanpa dipersilakan. Tentu saja, David masih belum tahu posisi apa yang akan dimasuki Bagas. Entah bagaimana reaksinya saat tahu kalau Bagas akan menjadi atasannya. David berpikir kalau Bagas tidak mungkin memiliki keberuntungan seperti Edi. Setidaknya Bagas akan bekerja di level paling bawah di perusahaan ini. David melihat Damar, pakaiannya tidak formal seperti Bagas dan Edi. Dia melirik dua orang itu dan berkata, "Apa karena kalian bekerja di sini, jadi kalian pikir dapat membawa orang sembarangan ikut bekerja juga?" Saat mengatakan hal ini, David memberikan penekanan pada kata "orang sembarangan" dan dengan nada tinggi. Orang-orang yang baru masuk pun otomatis menoleh. Para karyawan melihat kelima orang ini dengan rasa ingin tahu. Damar mengerutkan kening, lagi-lagi orang yang bermulut kotor mulai merendahkannya. Edi menjawab, "David, kita ini teman lama. Jangan keterlaluan." David tidak peduli dengan masa lalu. Dia hanya ingin menyalurkan emosi yang sudah meluap-luap itu. "Kalian berdua bisa diterima kerja di sini itu karena belas kasihan dari Pak Binar. Tapi kalian malah membawa mantan narapidana pemerkosaan ini ke perusahaan. Apa Navis Group adalah lelucon untuk kalian?" Saat Bagas mendengar hal ini, dia sangat marah. Baru saja dia ingin menyanggah ucapan David, seseorang menyela. "Apa yang kamu katakan?" Semua orang menoleh ke arah sumber suara dan menunduk. "Pak Binar." Damar menoleh, "Benar saja." Binar sedang berdiri di pintu sambil membawa tas kerjanya dan berjalan masuk. David dengan cepat memberi hormat dan berkata, "Pak Binar, kedua orang ini berani datang ke perusahaan dengan membawa orang sembarangan. Orang yang mereka bawa ini adalah mantan narapidana kasus pemerkosaan 9 tahun lalu. Dia sangat tidak pantas menginjakan kaki di perusahaan ini, Pak."
David menjelaskan dengan menggebu-gebu sambil menunjuk Bagas, Edi, dan Damar bergantian. Di sebelahnya, Susan ikut menambahi, benar, Pak Binar. Membawa orang seperti dia dapat merusak citra perusahaan. Binar melirik keduanya dengan enggan. Kalau aku tidak salah ingat, nama kalian David dan Susan. Benar. David sangat gembira. Dia tidak menyangka orang yang berada jauh di atasnya itu mengingat nama pegawainya. David mengangguk dengan semangat. Benar, Pak, saya David. Binar melirik mereka lagi. Damar adalah temanku. Temanku datang ke Navis Group untuk menemuiku. Apa aku masih harus menunggu persetujuan kalian untuk mengajak temanku ke sini? Hah, David tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Binar kembali berkata, aku bilang, apa aku harus meminta persetujuan kalian untuk mengajak temanku ke sini? Damar itu temanku, tamuku. David tercengang. Damar, dia teman Binar. Akhir pekan ini, David diselimuti suasana hati yang buruk. Tapi dia sangat tidak menyangka kalau orang seperti Damar, Bagas, dan Edi akan memiliki hubungan dengan Binar. Kalau dipikir tidaklah logis, salah satu pemimpin perusahaan besar di LH memiliki hubungan dengan curut-curut jalanan tidak berkelas ini. Apalagi Damar, dia adalah napi yang baru saja keluar dari penjara. Tapi dia memiliki hubungan pertemanan dengan Binar. Hal ini seperti petir yang menyambar di siang bolong, memecah awan biru yang melayang dengan indah menghiasi langit yang cerah. Bagaimana bisa Anda berteman dengan orang seperti dia? Mulut David yang mulai tidak bisa terkontrol itu kelepasan bicara. Binar tersenyum tipis. Oh, jadi bukan hanya siapa saja temanku yang boleh datang. Tapi aku juga harus minta persetujuanmu dengan siapa aku berteman. Mendengar hal ini, David segera menjawab, bukan begitu maksud saya, Pak. Minta maaf pada Damar sekarang. Kata Binar dengan tenang. Kalau tidak mau, kemasi barangmu dan segera tulis surat pengunduran diri. Wajah David dan Susan bagaikan anak kecil yang kehilangan permennya. Mereka melihat Damar dengan kesal. Roda berputar terlalu cepat, mereka belum siap menerimanya. Harga diri yang dipertahankan begitu lama, harus hancur begitu saja. Tapi tidak mungkin kalau David diam saja. Dia harus menyimpan harga dirinya dulu rapat-rapat. Damar, maafkan aku. Aku tidak tahu. David membungkukkan tubuhnya persis membentuk sudut 90 derajat. Hal bersejarah yang entah kapan akan terulang. Damar tersenyum dan melambaikan tangannya. Ah sudahlah, masalah remeh begini jangan diperpanjang. Bagaimanapun, kan, kita teman lama, ayo sudah silakan lanjutkan bekerja. Sudut mulut David berkedut menahan sumpah serapah yang sudah ingin lepas keluar dari mulutnya. Bukan lega mendengar permintaan maafnya diterima, tapi ada rasa perih yang menggorok harga diri agung milik David. David memandang Binar menunggu perintah. Lanjutkan bekerja, kata Binar sambil melambaikan tangan. David menerima ampunan kali ini. Dia langsung buru-buru berlari menuju lift bersama Susan. Binar melihat para karyawan yang berhenti dan menonton mereka di lobi. Apa kalian tidak kerja? Para penonton itu langsung bubar secepat kilat. Saat semua orang pergi, Binar melihat Damar penuh tanda tanya, apa dibiarkan saja? Mana mungkin aku bisa melupakan hal barusan? Tidak adil sekali. Di perusahaan milikku, aku direndahkan. Damar menghela napas dan berkata, David adalah orang yang sangat congkak, dan bekerja di Navis Group adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Tunggu sampai mereka melihat Bagas jadi atasannya, baru pecat mereka. Bersambung.